Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih. Coba siapa yang tahu apa saja sih kitab-kitab Allah yang pernah kalian dengar atau pelajari sebelumnya? Tapi, tahukah kalian bahwa selain Al-Quran, Allah juga pernah menurunkan kitab-kitab suci yang lain kepada nabi-nabi pilihannya. Nah, lalu Ibu ingin bertanya nih, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita sehari-hari, atau sudahkah kita membacanya hari ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita cari jawabannya bersama-sama dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kali ini kita memiliki 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi dan isi pokok kitab-kitab Allah dengan bahasa kalian masing-masing. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap meyakini dan menghargai kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, kalian mampu menghafal nama-nama kitab Allah serta meneladani ajarannya sebagai landasan dalam beraktivitas agar bernilai ibadah. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian inti pembelajaran kita. Nah, Ibu punya 2 pertanyaan penting untuk kalian. Yang pertama, mengapa sih kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, yang kedua, dan bagaimana cara kita menunjukkan keimanan kitab-kitab Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba pikirkan dulu ya. Nah, setelah kalian menonton video ini sampai selesai, insya Allah jawaban dari kedua pertanyaan itu akan kalian temukan. Anak-anak, apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada Rasul-Nya sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 4 kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Yang pertama, ada kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab ini berisi petunjuk dan hukum-hukum Allah untuk Bani Israel. Yang kedua, ada kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab ini juga berisi nyanyian, pujian, dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab ini berisi ajaran tentang kasih sayang dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yang paling istimewa bagi kita umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci terakhir penyempurna kitab-kitab sebelumnya hingga hari kiamat. Lalu, apa fungsi atau kegunaan kitab-kitab Allah itu bagi kita? Nah, ada 3 fungsi utama yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup manusia. Kitab Allah menunjukkan jalan yang benar agar kita tidak tersesat. Yang kedua, membimbing ke jalan yang benar. Dengan mengikuti isi kitab Allah, kita akan terhindar dari perbuatan buruk. Dan yang ketiga,
menjadi pedoman dalam berperilaku. Kitab Allah mengajarkan kita bagaimana bersikap baik kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada makhluknya. Nah, anak-anak, setelah kita tahu apa itu kitab Allah dan fungsinya, sekarang kita perlu tahu bagaimana cara kita menunjukkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Caranya, yang pertama, membaca dan mempelajari Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, bukan sekedar membaca saja, tetapi juga mengamalkannya. Yang ketiga, bersikap jujur, amanah, dan adil dalam setiap tindakan kita. Dan yang keempat, menghormati kitab-kitab Allah dengan tidak menaruh sembarangan, membacanya dengan sungguh-sungguh, dan menjaganya dengan baik. Anak, sebelum kita masuk ke kegiatan proyek, Ibu ingin memperkenalkan sebuah lembar kerja peserta didik yang nantinya kalian akan kerjakan. Nah, di dalam LKPD ini ada 2 bagian yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah mengenal kitab-kitab Allah. Kalian akan mengisi tabel lengkap tentang nama kitab, rasul penerima, fungsi, dan umat yang dituju. Isi berdasarkan materi yang kalian pelajari dari video ya. Dan di bagian 2 adalah proyek mind map. Disinilah kalian akan merancang dan membuat proyek bersama kelompok. Ada tabel perencanaan yang harus kalian isi sebelum mulai menggambar. Nah, di sini petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, baca setiap pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab. Yang kedua, isi semua bagian dengan lengkap dan rapi menggunakan pena atau pensil. Yang ketiga, bagian proyek dikerjakan bersama kelompok, bagian lainnya dikerjakan sendiri. Dan yang keempat, kerjakan dengan jujur karena ini adalah bagian dari penilaian proses belajar kalian. Sudah jelas ya? Kalau ada yang belum paham, bisa tanyakan kepada ibu guru di kelas. Sekarang, mari kita lanjut ke kegiatan proyek. Setelah perencanaan selesai, ini langkah-langkah membuat mind map-nya. Langkah pertama, siapkan kertas asturo atau kertas karton berwarna. Kalau tidak ada juga, kertas HVS biasa digunakan juga boleh. Langkah kedua, tulis judul kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kertas sebagai pusat mind map kalian. Nah, langkah ketiga, buat 4 cabang untuk 4 kitab Allah: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Langkah keempat, di setiap cabang tulis nama rasul penerima kitab tersebut, fungsinya, dan sikap kita sebagai mukmin. Kalian bisa melihat jawaban dari LKPD 1 untuk membantu. Nah, langkah kelima, hiasi mind map kalian dengan warna-warna yang makin menarik dan gambar-gambar yang sesuai. Langkah keenam, yaitu setelah selesai, kalian akan mempresentasikan hasil proyek kalian kepada teman-teman. Kalian boleh mengerjakan proyek ini bersama teman-teman dalam kelompok ya. Ingat, kerjasama yang baik adalah salah satu nilai yang kita pelajari hari ini. Waktu pengerjaan sesuai dengan yang sudah disepakati bersama di guru kelas. Semangat ya! Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sejenak merenung dan menjawab beberapa pertanyaan refleksi dalam hati kalian masing-masing. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, mengapa sih kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang ketiga, apakah kamu sudah mengamalkan Al-Quran hari ini? Dan yang keempat,
sikap apa yang akan kamu perbaiki setelah pembelajaran ini? Pembelajaran hari ini, kita semua semakin mencintai Al-Quran dan kitab-kitab Allah serta mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari hari ini. Pertama, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup. Kedua, ada 4 kitab Allah, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, fungsi kitab Allah adalah sebagai petunjuk hidup, pembimbing ke jalan yang benar, dan pedoman berperilaku. Dan yang keempat, wujud iman kita kepada kitab Allah adalah dengan membaca, mempelajari, dan mengamalkan kitab-kitabnya. Dan untuk mind map yang sudah kalian buat, tempelkan di dinding kelas atau dikumpulkan sesuai instruksi ibu guru ya. Jangan lupa untuk membaca dan mempelajari Al-Quran setiap hari ya, karena Al-Quran adalah petunjuk terbaik dalam hidup kita. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.